maju tak kenal lelah. Untuk negeri ini kita berbakti, guru penggerak inspirasi negeri, membangun pendidikan yang berkualitas, mimpi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam, malam. Alhamdulillah Pak, sesuai janji kita Pak, saya ingin mewawancari Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal ya Pak. Silakan Pak. Boleh Bapak memperkenalkan diri? Saya Afrizal, Kepala Sekolah Serma 1 Sukajo Raya. Sebelumnya saya bekerja di Semarang 2 Kalimantan dan sebelumnya di SMK Negeri 1 Bandung. Baik Pak, terkait dengan dilema etika atau kasus-kasus yang ada di dalam kesatuan Bapak, selama ini bagaimana Bapak ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Kalau bujukan moral itu ada sebuah kasus yang antara salah dan benar, itu jelas tanpa perbedaan. Tentu kita akan melihat kepada yang benar. Tapi kalau etika, dilema etika itu antara kebenaran dengan kebenaran. Kita tentu memprioritaskan tingkat urgensinya. Umpamanya saya beri contoh kasus suatu ketika kita mengadakan pertemuan membahas tentang katakanlah lingkungan. Tapi saat itu ada guru yang melaporkan sebuah kejadian di kelas, katakanlah lampu mati karena rekening listriknya habis. Tentu kita ini utamakan dulu, kita selesaikan dulu. Apakah sistemnya nanti bisa diselesaikan dengan perwakilan wakil sekolah atau tidak, kita tengok keadaan. Kalau harus kita yang menyelesaikan, kita utamakan itu dulu dan yang lain kita tidak penting. Begitu Pak. Baik Pak. Kalau terjadi sesuatu atau kejadian yang keduanya benar sebetulnya, tetapi mana yang dihukum? Baik Pak, jadi mengenai lingkungan Pak ya? Umpamanya contoh seperti itu. Mungkin kasus yang lain juga seperti itu. Beda kasus tapi sama-sama ada nilai kebenaran. Kita utamakan yang lebih urgen dan yang dibutuhkan saat itu. Karena kalau seperti contoh yang diberikan tadi, itu kasus yang kita pending itu bisa diselesaikan pada saat yang berbeda. Tapi kalau jam aja lewat, tak bisa kembali lagi Pak. Wah. Baik Pak Hedi. Selama ini bagaimana ya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama dengan kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak ya? Kita tengok dulu nilai urgensinya. Kalau umpamanya kita perlu rapat pimpinan, kita lakukan rapat pimpinan. Umpamanya dengan wakil kepala sekolah, mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau mungkin 4 orang. Tengok jenis kasusnya seperti apa. Kalau memang saat itu urgen perlu diselesaikan satu tanpa perlu menggunakan yang lain, kita pakai sendiri. Dengan memberitahu kepada pimpinan. Kalau umpamanya sini tidak bisa selesaikan, rapat pimpinan terbatas tak bisa selesaikan, mungkin kita bawa ke rapat umum. Bahkan mungkin melibatkan komite, umpamanya karena ini melibatkan kebijakan besar sebuah sekolah harus melibatkan orang tua murid, makanya dalam PPDB. Nanti urusan terakhir apa kebijakan kami kita bawa guru semua, guru mungkin yang terpenting pimpinan, unsur pimpinan, kemudian wali murid, mungkin pengurus komite kalau memang itu diperlukan. Kalau tidak, kita bisa selesaikan apakah di pending atau saat itu tergantung dari itu yang kita pilih dan menilai kasus itu seperti apa. Nah, selama ini Pak,
langkah-langkah seperti apa, mungkin prosedur-prosedur seperti apa yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut ya Pak? Sebetulnya tadi sudah jelaskan sedikit ya. Langkah pertama mungkin saya menilai dulu jenis kasus itu seperti apa. Kalau seperti yang saya contoh tadi, itu urgen sifatnya, tak mungkin saya memanggil semua guru, tak mungkin saya memanggil semua pimpinan, karena urgen. Karena waktu guru mengajar itu mungkin 2 kali 45 menit sudah terjadi dalam 1 kali 45 menit, lampu mati. Guru pakai fokus. Apakah saya harus mengundang wakil kepala sekolah? Mungkin sarana cukup. Itu kita teguhkan. Kemudian kalau bisa sendiri itulah tadi langkah kedua mungkin dengan unsur pimpinan. Unsur pimpinan itu ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas mungkin. Kalau terjadi hal yang bukan wali kelas, atau lebih luas lagi mungkin langkah berikutnya memanggil orang tua atau komite, atau bahkan kita minta pendapat kepada dinas. Kalau memang unsur kejadian itu atau kasus itu bisa tidak menggunakan waktu yang benar, tak mesti kita selesaikan hari ini. Tapi kalau 2 kasus yang bersamaan kita selesaikan saat itu, tak perlu ramai-ramai kita bicarakan mana yang paling bagus dan mana yang paling tinggi manfaatnya, itu kita selesaikan. Apalagi waktu tidak bisa ditunda, terutama. Baik Pak, ini berkaitan dengan kasus urgen mengenai pembelajaran, mengenai masalah fisika pembelajaran ya Pak ya. Jadi kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah Bapak? Kalau selama ini lebih banyak memang saya memutuskan sendiri ya, dengan memberitahu kepada teman yang lain, karena kejadian atau kasus itu tidak begitu yang terjadi sama itu tidak begitu fatal atau tidak begitu jauh berbeda. Saya sering mengambil tindakan langsung, tapi dengan tidak menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Baik. Umpamanya dengan paralel bagian seni, kan sering juga saya kadang menelpon, kadang memanggil solusi semuanya. Kalau kasus dengan mesin tik atau laptop mungkin Pak Reza penanggung jawab, atau dia yang madu kita selesaikan, karena tidak perlu memakan waktu yang lama dan sifatnya urgen. Pembelajaran ini yang penting, karena memang fasilitas semua di sekolah, tenaga yang ada di sekolah, apa itu guru atau pendidik, gunanya lagi bagaimana siswa berkualitas. Ya kan? Nah, hal-hal apa saja ya Pak selama ini yang mungkin Bapak mengalami suatu tantangan tertentu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang telah terjadi itu Pak? Kadang gini ya, kalau ada kasus yang terjadi selama ini yang kadang agak tertunda, bisa diselesaikan dengan hanya seketika tapi tidak permanen bisa diselesaikan masalah itu permasalahan pendanaan. Karena sekolah kita ini termasuk sekolah kecil, kemudian dana terbatas, tenaga honorer sangat banyak. Teknik itu karena saya sebenarnya di situ sampai sekarang tuh 14 orang itu honorer yang digaji dari Bogda, sehingga tersedot dana Bogda itu lebih banyak untuk gaji mereka, sehingga hanya Boskas bisa diandalkan untuk bermacam-macam kegiatan. Itulah kadang tidak cukup, hanya di akhir semester habis dana dalam bulan-bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, sehingga kita ada yang bisa dibantu dengan meminjam barang, membuat bom di sebuah toko yang sudah kerjasama. Ada yang butuh dana, dana tidak ada. Itulah yang kadang
agak terkendala bisa menyelesaikan dalam waktu yang sesaat. Umpamanya kita butuh menaikkan daya listrik karena semakin banyak menggunakan energi listrik, laptop bertambah, alat elektronik bertambah, dayanya sudah sekian tahun yang lalu. Saya sekarang mungkin lagi untuk tidak cukup lah sementara anggaran itu belum disediakan. Nah, itu jadi kendala dan kebutuhan lain yang saya memandang perlu untuk ada lagi kegiatan seperti FLS2N itu tidak teranggarkan. Apakah tidak dianggarkan? Apakah tidak sengaja tidak dianggarkan? Sehingga ini perlu dilaksanakan. OSN itu kemarin tidak ada anggaran sebesar kemarin itu. Kita berangkat ramai. Kalau FLS2N itu di Kuangsing kita jumlah terbanyak atau nomor 2 terbanyak loh. Kan untuk pembimbing, untuk siswa itu mereka perlu makan. Kita iuran untuk biaya pelaksanaan. Anggaran tidak ada, Pak. Nah, itu yang kadang dan kegiatan-kegiatan lain bersifat untuk peralatan-peralatan yang besar diperlukan. Kita naikkan kemarin kapasitas WiFi, ya kan? Kemudian kalau dinaikkan tentu beban bertambah, biaya bertambah, sehingga termasuk listrik tadi. Belum lagi keperluan biaya operasional yang lain ekstra tidak cukup. Ada di anggaran tempat kami tidak cukup, sehingga yang menjadi kendala untuk pilih itu yang semangat karena sedang itu pun saya berani ya buat ini. Nah itu mungkin dengan kerjasama mungkin pending bayar itu kan. Tapi ada yang berupa dana cash tidak bisa pending bayar kan. Baik Pak, dalam penyelesaian masalah ini apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu atau langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Pak? Kalau bisa dipending. Tapi kalau harus selesaikan dan selesaikan. Mungkin panggil dulu, kita kan punya grup kecil yang memang tidak bisa semuanya hadir saat itu. 4 orang waktu sekolah. Sekarang ada 9 wali kelas, ya kan? Kalau bisa dipending tidak selesai hari ini, dipending ulang besok, diselesaikan besok. Tapi kalau harus segera selesaikan hari itu karena terkait dengan prosedur, saya akan segera tindak di TKP. Harus begitu karena tak mungkin waktu 2 jam ini anak-anak tak belajar gara-gara permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan. Apakah harus mengumpulkan wali kelas? Apakah harus mengumpulkan komite? Sementara jam ini tidak. Jadi kita tengok. Kalau jadwal khusus saya nggak punya, tergantung kasus. Ya kasus yang terjadi. Itu pernah saya lakukan. Kalau bujukan moral seperti tadi itu kalau terjadi dengan kasus sama, saya mengutamakan pertama mencari risiko yang sedikit baik bagi sekolah maupun bagi anak, karena kita tak semena-mena juga bisa mengeluarkan anak dengan keputusan sendiri. Kita perlu juga memang nama baik sekolah, kita perlu juga menyelamatkan siswa karena mereka masih di bawah umur 16 tahun, umur 17 tahun. Atau kasus pendidikan moral yang mereka tidak berkesempatan mungkin bisa kita selesaikan siswa komite, atau memang harus dikeluarkan atau dikembalikan dengan tidak mencemarkan nama sekolah dan tidak mencemarkan dan sakit sekolah. Kita pindahkan dari sekolah. Jadi sekolah kita tidak menjadi sesuatu yang dicemooh oleh warga, terutama di dalam maupun anak sendiri kita selamatkan. Karena mereka punya masa depan dan mereka ada perlindungan, ada fungsi perlindungan.
Jadi kita berhati-hati juga. Sekali lagi, Jadi penyelesaian masalah itu bisa secara langsung, terus juga dan bisa dipending dulu Pak ya. Jadi kemudian selama ini adakah seseorang ya Pak ya, seorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di satuan pendidikan Bapak? ya kasus yang mana ini? Apakah pendidikan moral atau dilema etika? Yang dari dilema etika. Kalau dilema etika tadi yang membantu, saya rasa kita solid di dalam. Solid. Kita guru-guru terutama pendidik tenaga pendidikan, saya kategorikan kita solid. Pimpinan wali kelas, kita punya grup yang cepat bisa bergerak. Kita punya grup wakil kepala sekolah yang cepat bergerak. Ditambah dukungan dari komite. Jadi komite ini sangat membantu. Ada hal-hal tertentu kita tidak bisa fokuskan di dalam. Kita perlu dukungan orang tua. Kita perlu pengurus komite. Ditambah lagi pimpinan kita ada pengawas sekolah, pengawas pimpinan sekolah, ada dinas cabang, ada dinas provinsi. Kita perlu juga minta pendapat kepada mereka jika memang harus dilakukan. Tapi kalau tidak, kalau tenaga kebijakan kita pimpinan mungkin bisa kita bantu, memang tidak memberikan. Jadi itulah orang-orang yang sangat membantu. Termasuk siswa sendiri, kita punya pengurus OSIS, ya. Mereka sangat aktif. Ya. Kalau komite sekolah kita telepon datang. Jadi, untuk kemudian sekolah, kalau sekolah kita sekali saja cukup bagus. Mereka mendukung. Ada contohnya ekstrakurikuler. Mereka dukung. Ada kegiatan yang melibatkan kegiatan di kecamatan, kita pun diundang. Jadi besok pagi ada acara ya, budaya. Jadi anak kita harus mengenal budaya. Itulah termasuk bagian dari P5 kan, mengenal budaya. Sangat ini bukan berarti kalau kita itu hadir ke sana tidak ada di kelas, mereka tidak beradaptasi dengan kita tuh bisa hidup sendiri di lingkungan tanpa beradaptasi. Dipikirkan orang di lo bayangkan kalau ada sekolah yang diundang semua kita tak pernah dilibatkan. Bahkan sekarang anak kita proaktif diundang ada tarian pembukaan wajah jalur, ada dalam acara kecamatan kemarin, bahkan kabupaten kan anak kita dilibatkan. Saya sangat apresiasi dengan kelompok seni yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan besok bisa lebih ditingkatkan. Makanya kemarin ada fasilitas seperti kita butuh gitar akustik. Tapi sebenarnya ini kita butuh apa lagi untuk mendukung komunitas seni budaya kita kemampuan ekstra itu kadang mereka terangkat dengan itu, kadang mereka punya masa depan dengan itu, ya kan Pak? Kita jualan dengan kabupaten dan sekolah provinsi yang nasional, profesional. Mereka akan bisa itu berprestasi dengan itu. Jadi yang membantu menyelesaikan masalah di satuan pendidikan itu dari dukungan komite Pak ya, komite dari wakil kesiswaannya, para wakilan ya, lalu dari dewan guru Pak ya, lalu dari OSIS ya Pak ya. Jadi semua itu yang membantu Bapak dalam masalah yang dalam satuan pendidikan Bapak ya. Jadi yang Bapak sedang menjadi adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara Bapak tadi dalam menyelesaikan masalah yang ada di lembaga Bapak ini? Pembelajaran apa yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di etika kasus di satuan pendidikan Bapak? Jadi ya sesuai dengan moto daerah kita ya. Bersatu negeri maju. Jadi memang kita perlu selalu menciptakan tim yang kuat.
Ya, kalau kita saling menjadi, saling tidak mendukung, saling fitnah, sekolah ini akan jadi kacau balau. Jadi pelajaran yang sangat buruk dari semua apa yang dilakukan. Perkuatlah persatuan, terutama di dalam tim ini harus solid. Sama baju jalur Pak, coba sudah tingkat pendayung Anda itu juga. Jadi supirnya kemana pun bisa sama dengan di negara ini tak solid pemerintahan itu, tak kuat pemerintahan itu hancur masyarakat. Itu juga dengan kita lembaga komunitas sosial. Alhamdulillah kita punya tim yang cukup bagus. Jadi ada permasalahan kita tinggal kumpul dengan tenang, dengan senang hati, bisa selesaikan. Kadang dengan sambil ketawa-ketawa ya Pak, selesai misalnya. Ada pengemudi emosi. Dan Bapak tahu saya cara bagaimana mengajak kawan untuk bekerja. Saya belum pernah melakukan tindakan yang kasar, yang lambat masuk, yang tidak masuk kan sudah selesai. Dengan persuasif untuk mereka bisa ikut dalam sebuah persatuan. Mereka tak terasa, tapi mereka ikut. Ada beberapa orang yang dulu mungkin apa sendiri dah lama, agak malas, mungkin karena tidak dilibatkan. Setelah kasih tanggung jawab, mereka mau. Rasa itu. Kalau ini mungkin tidak pernah tersentuh hati mereka, tak pernah diajak berumur. Nah, sekarang coba Bapak pernah kerja lingkungan bersih itu di depan sekolah itu, Pak tengok kan? Ya luar biasa. Nah, dulu awal-awal kan itu sih contoh. Ada yang dulu tak nampak, kadang batang hidungnya seminggu itu mungkin sekali 2 kali. Sekarang hancur kan? Bahkan dah tampil sebagai pimpinan persatuan kan? Saya beri nasihat. Kalau udah bisa guru melihat murid itu sama dengan lebih dia 2 kali membeli satu murid. Kalau Bapak bilang kepada anak, nah kamu jangan terlambat. Bapak tiap hari telat. Orang pikiran, menasihati orang sama kan 2 kali menasihati. Ini yang perlu dikutip Pak. Jadi kita selalu tampil lebih baik daripada kita selalu mencari ilmu, belajar lebih daripada. Karena tadi pernah saya katakan kepada Bapak satu-satu. Dulu kalau tak mau belajar tak pantas jadi guru. Jadi ini yang selalu belajar lah yang pantas. Ini catatan ya. Guru yang selalu belajar lah yang pantas saja. Tak pernah belajar pengajar. Karena dulu tahun 90 orang nggak ada laptop. Iya. Sekarang dulu nggak ada Android. Orang belajar pakai Android. Kenapa? Jadi kita harus update terus. Makanya saya senang dengan kita ini ada PMP. Kenapa? Di fitur-fitur PMP itu banyak yang jadi tujuan pemerintah untuk mengisi PMP dengan seperti 7-8 bukan tujuan sebetulnya mengisi sertifikat, tapi apa? Carilah ini, ikutlah itu kan ilmu semua. Kalau ini dilakukan, guru pintar semua. Bicara gitu. Baik Pak, terima kasih dari pembelajaran yang kami dapat Pak. Itu pertama itu adalah poinnya Pak, bahasa satu negeri maju Pak ya. Dan bagaimana meningkatkan persatuan kita dalam satuan pendidikan kita ya Pak. Lalu bagaimana kita sebagai guru menjadi teladan bagi anak murid kita, sehingga apa yang dinasihati oleh murid itu menjadi 2 kali nasihat bagi kita sendiri. Lalu yang berikutnya bagaimana ketika kita terus belajar itu artinya guru itu harus selalu meningkatkan atau mengupgrade diri untuk terus belajar. Betul Pak. Makasih ya Pak. Saya sendiri Pak sebagai pimpinan di sekolah saya itu belajar terus. Tapi tak perlu saya setiap belajar saya umbar kepada guru. Ya kan? Kadang guru suatu saat harus sampai memberikan pengarahan kepada murid. Tidak siap ya Pak. Siapa yang harus Pak? Saya kan. Saya harus saat kapanpun, momen kapanpun disediakan satu. Bapak harus public speaking juga. Baik Pak, terima kasih Pak sudah mendukung program TGP saya Pak. Semoga lancar-lancar selalu, mohon doa ya Pak untuk selalu. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan sukses dan bisa menggerakkan
guru atau lintas yang ada di sekolah kita ya. Bismillah. Terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak semangat membara, jiwa inovatif terus berkarya, bergerak maju tak kenal lelah, untuk negeri ini kita berbakti. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Selamat pagi, Pak. Sesuai janji kita ya, Pak, saya akan mewawancari Bapak mengenai terkait pengambilan kebijakan di sekolah Bapak. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri. Nama saya Hendri Yadi. Saya Kepala SMP Negeri 2 Teluk Kuantan, dan kebetulan saya juga alumni dari CGP Angkatan 7. Masya Allah. Ini untuk perkenalan sedikit. Baik, Pak, terima kasih ya dengan informasi yang diberikan mengenai Pak sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Teluk Kuantan ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih dengan informasi yang diberikan Bapak. Selama ini bagaimana ya Pak, Bapak mengidentifikasi dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral yang ada di sekolah Bapak ya, Pak? Permasalahan tentu selalu ada di sekolah. Dimanapun sekolah, permasalahan selalu ada. Tapi kalau yang namanya dilema itu kan artinya sesuatu yang sulit kita untuk memutuskannya. Mungkin keputusannya ada beberapa, tapi bertentangan dan sebenarnya sama-sama bagus. Nah, cuma tentu kita perlu mengidentifikasi, misalnya dari dua keputusan yang berbeda tersebut, tetapi masih tetap harus kita putuskan. Tentu kita kaji dampaknya, mana yang dampaknya lebih baik, itu yang akan kita mungkin. Oh gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, Pak, bagaimana Bapak kepala sekolah caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Kira-kira bagaimana cara mengambil keputusannya, Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mengidentifikasi atau mengaji kalau keputusannya A, kira-kira efeknya apa, dampaknya siapa, dan seberapa besar manfaatnya. Kemudian juga kalau keputusan B gitu juga, jadi kita analisa dari dua keputusan yang sama-sama benar ini, tapi bertentangan satu sama lain, tentu kita cari yang banyak manfaatnya dan kuranglah apanya hal negatif. Kemudian di samping itu tentu kami sebagai kepala sekolah selalu mengajak atau meminta pendapat kepada orang yang mungkin bisa kita percaya, yang mungkin berkompeten di masalah yang sedang terjadi. Gitu, Pak. Baik, Pak. Jadi saya rangkum, Pak. Jadi keputusan itu memberikan apa namanya, Pak? Melibatkan ya, Pak. Melibatkan dari yang berkompeten. Lalu ketika itu Bapak mungkin ada langkah-langkah yang seperti apa, Pak? Langkah-langkah yang seperti apa dalam prosedur yang Bapak lakukan dengan menyelesaikan masalah itu, Pak? Pertama tentu kita kaji dulu timbul masalah dari mana, kenapa bisa terjadi, kemudian pihak yang terlibat siapa misalnya, kemudian kalau kita tidak selesaikan dengan cepat dampak akan berdampak lain lah gitu kan, sehingga perlu kita kaji yang permasalahannya apa, tentu lain permasalahan lain solusi. Kemudian misalnya permasalahannya tentang A,
Jadi kita minta misalnya kira-kira yang berkompeten atau yang bisa kita minta informasi tentang A ini yang bisa dipercaya, kita panggil misalnya kan, terus kita bicarakan baik-baik. Kemudian juga mungkin perlu juga pertimbangan yang lain selain kita juga sudah ada pertimbangan karena memang kita ini kan di sekolah ini kolaborasi. Pak. Nah, jadi keputusan itu memang di tangan kepala sekolah, tetapi semuanya perlu dibicarakan karena yang menjalankan keputusan bukan kepala sekolah saja. Makanya perlu dipertimbangkan apa permasalahan dan bagaimana solusi terbaik. Baik Pak, jadi kolaborasi yang Bapak lakukan di sekolah ini dengan menghasilkan keputusan yang baik Pak. Jadi cara tersebut adakah cara yang paling efektif bagi Bapak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Cara yang efektifnya ya pertama kasus itu kalau terjadi tidak boleh dibiarkan. Misalnya ada terjadi hari ini, selesaikan, kalau bisa hari itu diselesaikan. Apalagi misalnya kasus tentang siswa. Kalau sekolah kasus tentang siswa dibiarkan itu bisa menjadi bola salju di masyarakat. Jadi harus selesai cepatkan, panggil pihak-pihak yang terkait, baru kita bicarakan yang cepat. Respon pokok, fast respon, oleh ditunda-tunda. Itu supaya permasalahannya cepat selesai. Pak, baik Pak. Jadi tindakannya langsung ke respon Pak ya dengan apa kasus yang telah ada nantinya, sehingga nanti tidak menjadi bola salju Pak. Jadi dari kasus-kasus tersebut Pak ya, Bapak mengalami suatu tantangan tertentu ya, sehingga tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu apa kira-kira Pak ya? Pertama kadang-kadang ada keputusan itu yang artinya tidak populer, ada bahasa yang tidak populer kan? Tetapi dia ada dua pilihan, misalnya satu populer atau disukai banyak orang, yang satu kemungkinan tidak akan disukai banyak orang. Cuman kadang-kadang perlu kita mengambil sesuatu yang tidak disukai tadi, karena mungkin efeknya besar nanti kan. Tentu tantangannya kita harus bisa menghadapi. Di sekolah ini kan banyak orang, kita harus bisa menghadapi dengan kepala dingin. Kalaupun ada respon atau kritik tentu yang sifatnya kita terima. Bisa saja misal dari keputusan itu kita sudah memutuskan A, cuma mungkin ada tambahannya sedikit-sedikit sesuai dengan misalnya respon dari audiens kita. Jadi tantangan Bapak itu adalah bagaimana merespon secara dingin Pak ya, lalu bagaimana meresponnya dengan baik, dan tentunya ini akan berdampak juga pada sekolah ya Pak ya. Lalu penyelesaiannya, apakah Bapak mempunyai jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikannya atau langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Pak? Ada permasalahan yang mungkin bisa selesai pada saat itu, ada juga mungkin yang butuh waktu, tetapi memang tidak boleh ada kata diundur. Kalau bisa selesai sekarang. Kalau misalnya perlu beberapa waktu, ya memang beberapa waktu itu. Kalau misalnya perlu 2 hari, mungkin ada yang perlu diapakan ya 2 hari. Jadi artinya tidak ditunda-tunda, tetapi direspon dengan secepatnya. Dan dengan tanpa kita keputusan kolaborasi, kita tetap mendengar saran-saran untuk masukan bagi kita. Jadi baik Pak, jadi Bapak memberikan penjelasan itu ada secara langsung, lalu ada di beberapa hari yang Bapak lakukan dan berkolaborasi dengan yang lainnya Pak ya. Lalu dari semua yang Bapak sampaikan hari ini Pak ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dari pengambilan keputusan dari kasus yang ada
sekolah kita. Pertama kita tidak boleh terlalu cepat dalam menilai. Karena kita menerima sesuatu dari pihak A misalnya, kita langsung menilainya tanpa kita mempertanyakan lagi ke pihak kita yang lain. Apalagi di sekolah ini kadang-kadang ya namanya manusia ada yang suka ada yang tidak. Jadi kita harus benar-benar satu masalah itu kita teliti, kita terima saran kritik dari orang, tapi kita tetap memfilter. Dan kalau terjadi permasalahan, kita harus boleh secara cepat, tapi jangan terburu-buru. Cepat tapi dengan terukur. Cepat dan terukur. Ibarat orang balap kan cepat tapi terukur. Jangan cepat-cepat asal-asalan. Jadi itu perlu memang di tindakan yang cepat tetapi terukur, dan perlu juga dengan kepala yang dingin. Tak perlu kita dengan emosi dengan apa. Mungkin Baik Pak, terima kasih Pak dari pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini Pak ya. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan tidak cepat untuk mengambil keputusan yang itu, lalu bagaimana bertanya kepada pihak lain, dan bagaimana yang cepat mengambil keputusan sehingga tentunya ini akan menjadi dampak kita ya Pak. Itu pembelajaran yang bisa kita dapat ya Pak ya, sehingga nanti bisa menjadi pembelajaran juga bagi kami di program pendidikan guru penggerak Pak. Terima kasih ya Pak telah mendukung pendidikan guru penggerak kami. Sekian ya Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membara, jiwa inovatif terus berkarya, bergerak maju tak kenal lelah. Untuk negeri ini kita berbakti, guru penggerak inspirasi negeri, membangun pendidikan yang berkualitas. Mimpi besar jadi kenyataan, bersama kita mulai perubahan. Guru-guru penggerak, cerah masa depan. Guru-guru penggerak, harapan di tangan. Dengan cahaya bimbingan, langkahkan kaki pasti menggapai setiap impian. Pendidikan jadi lebih berarti. Benar dengan cinta dalam setiap upaya, menjadi pahlawan nyata untuk generasi bangsa. Berikan yang terbaik, cerah masa depan, setiap langkah kita untuk negeri tercinta.